Siapa di sini yang pernah bilang, "Tenang, masih ada waktu kok. Kita mulainya nanti aja." Kalimat ini mungkin terdengar sederhana ya. Dan hampir semua dari kita pasti pernah mengatakannya. Kita mengatakannya sih dengan santai. Seolah waktu itu selalu cukup. Seolah semuanya itu masih bisa dikejar. Kita juga percaya bahwa kita punya kontrol penuh terhadap waktu kita. Bahwa kita juga bisa mulai kapan saja dan tetap menyelesaikannya tepat waktu. Tapi kemudian realita datang dengan cara yang berbeda. Misal nih, tiba-tiba hari ini sudah malam, tugas belum selesai, deadline semakin dekat, dan kita pasti mulai panik. Kita membuka laptop nih dengan perasaan yang tertekan. Mencoba untuk mengejar sesuatu yang seharusnya itu bisa kita mulai jauh lebih awal. Dan di momen itu, kita mesti bertanya, kenapa aku nggak mulai dari kemarin ya? Menariknya lagi, ini tuh bukan kejadian sekali atau dua kali. Kita sebenarnya sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya. Kita tahu rasanya menunda. Kita juga tahu kok konsekuensinya gimana. Tahu juga bagaimana akhirnya. Kita harus terburu-buru dan stres. Tapi, meskipun kita tahu, kita tetap aja mengulanginya lagi. Seolah-olah kita yakin nih bahwa yang kali ini akan berbeda. Ada sebuah konsep yang disebut planning fallacy yang diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Daniel Kahneman. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia itu secara alami cenderung meremehkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sesuatu. Bahkan, ketika mereka sudah memiliki pengalaman sebelumnya yang membuktikan bahwa perkiraan mereka salah, dengan kata lain sih, kita bukan hanya salah memperkirakan waktu, kita secara konsisten salah dan tetap mengulangi kesalahan itu. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Nah, Kahneman menjelaskan ini lewat konsep yang ia sebut dengan inside view dan outside view. Ketika kita merencanakan sesuatu, otak kita secara otomatis pasti mengambil inside view. Kenapa? Karena pasti kita membayangkan skenario terbaik. Kita membayangkan diri kita yang fokus, yang tidak akan ada gangguan, dan yang langsung tahu mau nulis apa, mau ngerjain apa, tanpa kita memikirkan hambatan yang lain. Misal, tiba-tiba mati lampu, atau kita duduk 2 jam, tapi ternyata kita tidak menghasilkan apapun, karena otak kita blank. Dan ini diperparah oleh 3 hal. Yang pertama itu ada optimis bias. Itu tuh kita percaya hal buruk itu terjadi pada orang lain, bukan kita. Misal, aku pasti bisa lebih cepat dari yang lain. Yang kedua, ada motivated reasoning. Itu kita membuat alasan yang sesuai dengan apa yang kita mau percaya. Bukan berdasarkan dari fakta, tapi berdasarkan dari harapan. Ketiga, memory bias. Kita bahkan tidak ingat dengan akurat betapa lamanya kita untuk mengerjakan hal serupa di masa lalu. Otak kita secara tidak sadar ikut mempersingkat ingatan itu. Jadi bukan cuma lupa. Otak kita secara aktif memanipulasi cara kita untuk melihat waktu. That's the scary part. Tapi, planning fallacy bukan hanya soal tugas terlambat ya. Ini soal pattern hidup yang terbentuk tanpa kita sadari. Kalau kita terus-menerus meremehkan waktu,
kita terus-menerus hidup dalam mode reaktif. Kalau kita terus meremehkan waktu, kita nggak akan pernah punya kendali atas hidup kita. Kita cuma akan terus beresin masalah yang sebenarnya bisa dicegah dari awal. Dan ada risiko nyata dari itu. Yang pertama itu kualitas kerja turun. Karya yang dibuat dalam tekanan semalam tidak akan pernah sama dengan karya yang dikerjakan dengan tenang. Ya, kalian pasti tahu lah hal seperti ini. Lalu yang kedua, stres. Deadline yang selalu mengejar bukan hanya bikin capek, tapi bisa berujung pada burnout, bahkan anxiety. Kesempatan yang hilang. Ini yang ketiga, waktu yang terbuang karena menunda bukan cuma hilang, tapi juga ikut mengambil hal-hal yang sebenarnya lebih berarti. Dan yang paling perlu kita ingat, kebiasaan ini tidak akan berhenti saat ini. Bayangin deh, 5 tahun dari sekarang, kita udah kerja. Pasti punya tanggung jawab yang lebih besar. Tapi kebiasaannya masih sama. Bedanya, taruhannya udah bukan nilai sekarang. Taruhannya karir kita, reputasi kita, kepercayaan orang-orang di sekitar kita. Tapi, hal seperti ini bisa diperbaiki. Yang pertama, lihat ke belakang dulu. Sebelum kita estimasi, tanya diri kita, tugas serupa terakhir kali butuh berapa lama ya? Jujur, bukan versi terbaik kita ya, tapi versi rata-rata dari kita. Tolak ukur yang paling akurat bukan harapan kita tentang diri kita sendiri, tapi tentang rekam jejak nyata dari apa yang sudah pernah kita kerjakan. Yang kedua, pecah jadi bagian kecil. Otak kita itu buruk untuk mengestimasi hal besar, tapi cukup baik untuk hal kecil. Jadi jangan tanya, berapa lama sih kita nulis paper? Tanya aja, berapa lama ya kita baca satu jurnal? Berapa lama ya kita bikin outline? Berapa lama ya nulis satu paragraf? Nah, kita jumlahkan semua, dan kita akan kaget betapa hasilnya itu akan jauh lebih besar dari estimasi awal kita. Teknik ini sih disebut unpacking, atau memaksa kita untuk melihat semua langkah, bukan hanya garis finishnya saja. Yang ketiga, kalikan estimasi kita dengan 1,5. Kalau kita pikir butuh 2 jam, rencanakan 3 jam. Kalau misal kita pikir butuh 3 hari, rencanakan jadi 5 hari. Ini bukan soal pesimis, ini realistis berbasis data. Yang keempat, hitung mundur dari deadline. Jangan tanya, kapan deadline? Tapi tanya, kapan aku harus mulai? Lalu hitung mundur, isi semua waktu yang terpakai, kuliah, makan, tidur, atau kemungkinan gangguan lainnya. Nah, waktu efektif yang tersisa biasanya itu jauh lebih sedikit dari yang kita bayangkan. Tujuan dari semua ini bukan buat jadiin kamu itu sebagai robot yang selalu on time, nggak pernah telat, sempurna dalam segala hal. Nggak seserem itu kok. Tujuannya jauh lebih sederhana. Cuma 1 detik jeda. Setiap kali kamu mau bilang santai, masih ada waktu kok. Coba berhenti sebentar. Tanya diri kamu, ini realistis atau aku cuma berharap? Karena waktu itu tidak seperti nilai yang bisa diperbaiki ataupun uang yang bisa dicari lagi. Waktu adalah satu-satunya hal yang habis dan nggak akan pernah balik lagi. Paham soal planning fallacy nggak otomatis langsung mengubah kebiasaan kamu. Aku juga masih sama, masih sering kena jebakan yang sama. Tapi, paham itu ngasih kamu satu hal yang nggak semua orang punya. Kesempatan buat milih lebih sadar. Kalau bukan sekarang, kapan tepatnya? Terima kasih sudah menonton sampai sini. Semoga yang saya sampaikan bisa menginspirasi.
Dan tolong, mulai tugasnya sekarang. Bukan habis makan, atau bukan habis satu episode lagi, tapi sekarang. Terima kasih.